Shalom, sahabat rohani sekalian. Bagaimana kabarnya? Saya percaya kabarnya tetap dahsyat dan luar biasa. Amin. Dan hari ini kita ada semua karena anugerah Tuhan. Berdoa sebentar. Bapa yang baik, yang bersyukur di hadapan-Mu Tuhan, yang belajar firman Tuhan, yang siap memberkati roh kami dalam nama Tuhan Yesus, bersyukur di hadapan-Mu. Haleluya. Amin. Yuk buka firman Tuhan sama-sama yuk. Yakobus pasal pertama ayatnya yang ke-12. Yuk semuanya belajar cinta firman. Amin. Karena orang percaya itu hidup oleh karena firman. Yakobus pasal yang pertama ayat 12. Saya bacakan bagi seluruh sobat-sobatnya ya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin. Tuhan ngomong gini saudara, berbahagialah orang ya yang tahan uji. Bayangkan saudara, orang yang paling berbahagia ternyata adalah orang yang tahan uji. Ketika dia diuji, ditantang oleh situasi, Tuhan kata itu orang yang paling berbahagia di dunia ini. Bayangkan saudara, Tuhan bilang bukan orang yang tidak diuji, bukan orang-orang yang tidak mengalami tantangan yang berbahagia, tapi orang-orang yang menghadapi tantangan, ujian, cobaan. Tuhan bilang itu orang yang paling berbahagia. Kenapa sih kok Tuhan bilang itu orang yang paling berbahagia sebagai orang percaya? Kan itu menjadi pertanyaan bagi kita orang percaya. Tuhan katakan gini saudara, hari-hari ini saudara, bagi orang percaya, kalau kita melihat hari-hari ini, tantangan luar biasa ya. Kita mengalami masalah yang luar biasa. Hari ini sedang diuji, rumah tanggamu sedang diuji, ekonomi keuanganmu sedang diuji, usahamu sedang diuji saudara. Bahkan jabatanmu sedang diuji hari-hari ini. Bahkan mungkin masa depanmu sedang diuji. Bahkan mungkin kita sudah buat planning, target-target ke depan, demikian. Dan hari ini sedang mengalami ujian saudara. Wah, luar biasa ujian yang kita hadapi beberapa hari ke depan saudara. Nah, saya mau kasih tahu kita orang percaya, ketika kita mengalami masalah, problema, tradisi yang sering kita katakan, ketika kita berkata-kata kepada teman kita, sahabat kita, wah kamu sedang mengalami sakit ya, wah Tuhan sedang memberikan penyakit bagimu. Hati-hati saudara ya dengan bahasa demikian. Terlalu banyak orang bilang, oh Tuhan sedang beri penyakit, oh Tuhan sedang memberikan ujian, oh Tuhan sedang memberikan cobaan. Jangan sekali-sekali ya kita mengatakan bahwa Tuhan memberikan, karena Allahku tidak pernah memberikan malapetaka, kecelakaan, tapi Dia memberikan kita apa? Dia memberikan satu rahmat dan kemurahan yang luar biasa. Tapi Allah mengizinkan, ya, beda mengizinkan, beda memberikan ya. Mengizinkan apa? Artinya apa? Membiarkan peristiwa itu yang sebenarnya tidak terjadi dalam hidupnya, tapi diizinkan terjadi, saudara. Saudara, saya kasih tahu bagi kita orang percaya. Coba kita berpikir baik-baik, saudara. Masalah yang kita alami, pencobaan yang kita alami, kira-kira kebanyakannya masalah itu diakibatkan oleh apa? Diakibatkan oleh diri sendiri atau orang lain? Ayo. Nah, Anda malas bekerja, akhirnya apa? Rezeki jadi hilang. Ya kan? Pilih-pilih kerja, akhirnya nggak ada yang dapat. Ya, dapat berkat sedikit, langsung beli ini, beli itu, beli ini, beli itu, akhirnya habis. Tiba terjadi kesusahan, tidak ada lagi. Akhirnya gulung tikar. Ibu-ibu, ayo ibu-ibu. Ketika beli berkat, wah dapat berkat ya, luar biasa. Anda beli sepatu yang branded, baju yang branded, wah semuanya bermerek, wah pengen cantik dan segala hal. Nah segala hal itu memang bagus, tapi saya mau kasih tahu saudara, ketika orang tidak tahu bersyukur, ketika orang tidak mulai berpikir luas, tidak bijaksana dalam segala hal, beli sana beli sini, beli baju yang bagus, beli sepatu yang bagus, akhirnya saudara apa yang terjadi saudara? Beli sih, ya, tapi pada saat ketika mengalami kesusahan, akhirnya apa? Tidak ada lagi pegangan. Akhirnya apa? Akhirnya menjadi stres. Akhirnya menjadi apa? Menjadi marah-marah dengan Tuhan. Nah, banyak orang juga saudara, supaya tampil keren, tampil bagus, supaya diakui orang ya, akhirnya pinjam sana, pinjam sini. Supaya kelihatan di depan orang kita eksis, keren, mantep. Tapi semua pinjaman dari ujung rambut ke ujung kaki. Wah, itu memang mengerikan sekali saudara. Bahkan laki-laki supaya kelihatan harga dirinya tidak diinjak-injak. Laki-laki supaya kelihatan harga dirinya benar-benar dihormati orang, dihargai orang. Wah, dia beli ladang yang luas, dia beli mobil yang bagus, beli toko yang bagus, beli bangun rumah yang bagus. Tapi semuanya pinjaman. Dan saya mau kasih tahu semua, itu akibatnya apa? Karena keinginan tadi, ingin, akhirnya apa? Melahirkan dosa. Kalau kau baca Yakobus pasal pertama ayat 12 sampai ke bawah tadi,
semuanya akhirnya apa? Melahirkan dosa, saudara. Jadi keinginan, pencobaan, masalah yang terjadi dalam hidup kita kebanyakan terjadi karena apa? Karena keinginan kita yang terlalu banyak. Hati-hati saudara dengan keinginanmu. Bilang kanan kirinya, hati-hati loh dengan keinginanmu. Keinginan kita bisa membawa kita kepada malapetaka, saudara. Nah, hari ini saya mau kasih tahu, saudara. Mungkin selama ini Tuhan masih melindungimu. Selama ini Tuhan masih menjagaimu. Selama ini Tuhan masih memaklumimu. Mungkin engkau tidak terlalu sungguh-sungguh dalam Tuhan, tapi Tuhan selalu masih menyertaimu. Mungkin engkau sungguh-sungguh dengan Tuhan, tapi juga Tuhan masih menjagaimu, magarimu, usahamu dipagari, pekerjaanmu dipagari, saudara, anak-anakmu dipagari. Tapi Tuhan ingin lihat, kira-kira nih, kalau pagar perlindungan itu saya angkat, pagar penyertaan itu saya angkat, kira-kira berapa banyak sih orang percaya yang masih menyembah Tuhan? Berapa banyak orang percaya masih cinta Yesus? Berapa banyak orang percaya yang mengatakan Tuhan itu baik dan luar biasa? Saudara pernah peristiwa yang terjadi kisah Ayub, saudara ya, kisah Ayub kalau masih ingat. Ayub pasal pertama, saudara, Yesus Tuhan kita ngobrol-ngobrol dengan iblis. Nah, saya baru kali-kali ini jarang-jarang dengar-dengar ya Tuhan ngobrol dengan iblis. Tapi kali ini seru, saudara. Tuhan nanya sama iblis, dari mana iblis? Jalan-jalan, ya. Keliling-keliling bumi ya, lihat-lihat. Oh ya, ya. Ada lihat nggak hambaku Ayub? Wah, Tuhan promosi sama iblis. Biar kau tahu yo iblis, Ayub itu orangnya tulus hati, saleh, takut akan Tuhan. Iblis bilang, oh iya. Jangan-jangan dia takut akan Tuhan, saleh gara-gara engkau memberkati dia kali. Iblis ngomong gitu ya. Jangan-jangan gara-gara itu. Makanya dia selalu hormat kepadamu, selalu takut akan Tuhan. Coba kira-kira perlindungan, pagar perlindungan itu kau angkat. Saya ingin lihat kira-kira dia masih menyembahmu nggak? Kira-kira dia masih memuliakan namamu tidak? Jangan-jangan dia nanti ujungnya mengutukimu. Mungkin ya hasil diskusinya mungkin masuk akal bagi Tuhan kali ya. Sehingga Tuhan katakan, oke lah, kalau begitu iblis, melihat hari ini saya beri hak bagimu, sentuhlah semua yang dia miliki, tapi nyawanya jangan. Saudara, apa yang terjadi? Dengan semangatnya iblis pergi, dia memberikan kekacauan yang luar biasa dalam rumah tangganya Ayub. Apa yang pertama? Dia bunuh semua anaknya, ya. Dia bunuh semua kambing ternaknya, semua usahanya hancur, anak-anaknya mati, bahkan maaf kata dia terkena penyakit sampar, saudara. Bahkan istri yang terdekatnya saja akhirnya apa? Mengejek-ejek dia. Saya mau kasih tahu, saudara, kenapa hal itu terjadi? Tuhan ingin melihat, benarkah Ayub mengasihi Allah? Jangan-jangan selama ini dia mengasihi aku karena berkat yang kuberikan, karena perlindungan, karena rumah tangganya saya lindungi. Karena saya maklumi kelemahannya, saya maklumi segala kekurangannya, kelemahannya. Mungkin gara-gara saya menjawab doa-doa dia selama ini, melindungi anak-anaknya, melindungi usahanya. Kira-kira kalau saya tidak jawab doanya, tidak saya lindungi, malah terjadi malapetaka buat anak-anaknya, terjadi malapetaka buat usahanya, terjadi malapetaka buat segala yang terjadi dalam kehidupannya. Kira-kira ini Ayub masih menyembah Allah tidak? Masih mengasihi Allah tidak? Masih takut akan Tuhan tidak? Ayo, saya mau kasih tahu bagi kita umat Tuhan. Kira-kira jika hal itu terjadi dalam hidupmu, doamu nggak dijawab Tuhan, pergumulanmu nggak dijawab Tuhan, engkau sudah mau jatuh, bahkan engkau sudah mungkin bisnismu sudah berantakan, saudara, tidak ada jalan keluar, rumah tanggamu terjadi cekcok besar, saudara, anak-anakmu sudah mulai nggak taat dan tunduk lagi, saudara, situasi mulai tidak baik, sahabat saudaramu sudah mulai mengejek-ejek posisimu. Kira-kira saya mau tanya bagi kita semuanya, apakah engkau masih mengatakan Tuhan itu baik? Haleluya. Masihkah engkau mengatakan terpujilah Tuhan? Seperti pujian awal, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Masihkah keluar dari mulut kita mengatakan Tuhan itu dahsyat dan luar biasa? Masihkah ada doa pagi? Atau jangan-jangan kita lebih banyak bersungut-sungut? Aduh, bagaimana ya Tuhan? Katanya Tuhan itu dahsyat, katanya Tuhan itu luar biasa. Kok kayak gini, kok kayak gini, kok kayak gini? Padahal aku Tuhan memberi yang luar biasa loh di gereja. Saya pelayan di gereja loh Tuhan, haleluya. Saya seorang yang sangat luar biasa mendukung pelayanan Tuhan. Kok kayak gini Tuhan, kok kayak gini? Halo. Bagaimana dengan kita? Jangan-jangan kita seperti itu, mengeluh. Saya mau kasih tahu bagi kita orang percaya, saudara. Hari-hari ini Tuhan sedang menguji kita. Tujuan apa? Tujuannya ingin melihat berapa banyak sih orang percaya yang benar-benar murni mengasihi Allah, yang benar-benar murni mencintai Allahnya, saudara. Tapi saya akan kasih tahu bagi kita seorang percaya, saudara. Orang yang benar-benar murni cintanya kepada Allah
apapun yang terjadi, bagaimanapun keadaan terjadi, dia tetap mengatakan Tuhan Yesus baik. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Amin. Kita kadang-kadang suka nyanyi, ku mau cinta Yesus selamanya. Wes, kalau dengar lagunya itu luar biasa ya. Meskipun badai silih berganti. Belum berganti, baru satu masalah udah protes sama sorga. Bagaimana dengan kita, saudara? Pujian itu nggak asal dibuat loh. Kita harus renungkan pujian itu benar-benar dalam hidup kita orang percaya. Orang yang mencintai Tuhan Yesus, orang-orang yang murni mencintai Allahnya, dia nggak takut bahaya, dia tidak takut situasi apapun, dia nggak gentar, nggak takut dengan keadaan apapun. Karena dia percaya, dia menyembah Allah yang hidup. Karena dia percaya Allahnya beserta dia. Amin. Daud, dia berani menghadapi Goliat yang besar itu karena dia yakin ada Allah beserta. Saya mau kasih tahu bagi kita hari ini, saudara, untuk menghadapi situasi hari ini, jangan lihat masalahmu dulu, jangan lihat persoalan yang besar, yang gede, yang luar biasa itu, tapi lihatlah Allahmu lebih besar dari masalahmu. Allahmu lebih besar dari segala yang kau renungkan. Allahmu lebih besar dari segala yang kau gumulkan, saudara. Saudara, yuk kita belajar, yuk kita mencintai Tuhan benar-benar dari lubuk hati dan dalam. Buktikan bahwa engkau mencintai Tuhan. Apapun keadaanmu, bagaimanapun situasimu hari ini, engkau tetap cinta Tuhan selama. Haleluya. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Amin, amin. Terima kasih Bapak. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi dengan dunia ini, cinta kami dengan Engkau tidak pernah berubah Tuhan. Karena kami percaya Engkau tidak akan membiarkan kami tergeletak. Karena kami percaya dimanapun kami berada, Allah ada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami tidak takut dengan apapun, kami tidak khawatir dengan apapun Tuhan. Karena kami percaya bahwa berserta Tuhan tidak ada yang mustahil Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan firman ini menjadi berkat dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Amin, amin.